Oke, sambil menunggu yang lain, karena sepertinya kira-kira 2/3-nya sudah hadir, ya. Sesi bisa saya mulai. Mula-mula selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Baik, ya untuk minggu ini virtual meetingnya saya geser ke Rabu pagi. Ya, jadi untuk besok Jumat tidak ada virtual meeting, tapi untuk minggu depan akan kembali lagi ke hari Jumat. Dan kemarin saya sudah membagikan materi ya untuk hari ini. Saya share screen dulu. Ya. Ya, saya harap Anda sudah sempat mempelajari ya, walaupun mungkin baru membaca sekilas. Ya, pada pertemuan ini kita akan mulai membahas mengenai berbagai macam irisan kerucut, yang mana untuk irisan kerucut ada 4 macam, dan salah satunya adalah lingkaran. Nah, sebenarnya Anda dapat melihat ya di gambar profil di grup WA kita, itu sudah menggambarkan 4 macam irisan kerucut, ya, 4 jenis berbeda. Ya, di sini sebetulnya kita yang dipotong di sini itu bukan hanya 1 buah kerucut ya, tapi ya ada 2 buah ya, dengan itu saling bertemu di titik puncaknya. Jadi itu seperti sebuah garis miring tapi diputar gitu ya, diputar sehingga nanti yang atas maupun yang bawah akan sama-sama menjadi kerucut, dan kemiringannya juga akan sama ya. Nah, di sini dari suatu atau dari sepasang kerucut, kalau kita memotong dengan sebuah bidang, ya, kita iris, ya ada beberapa kemungkinan. Pertama, apakah posisinya bidang memotong ini sejajar dengan alasnya kerucut, sehingga yang tampak adalah bentuk lingkaran ya. Ya, sebenarnya kan yang namanya kerucut itu sendiri kan seperti limas ya. Seperti limas tapi alasnya adalah lingkaran. Jadi kalau dipotong dengan dengan bidang yang sejajar permukaan alas, maka penampangnya juga pasti akan berupa lingkaran. Anda bisa lihat di gambar yang paling kiri di sini. Lalu elips gitu ya, yang namanya elips atau bisa dibilang ya mirip dengan lingkaran tapi bentuknya lebih lonjong. Itu tercipta kalau kemiringan dari bidang potongnya ini lebih kecil dari kemiringan sisi kerucut. Ya, lebih kecil ini dalam arti kalau dipandang gradiennya gitu ya. Kalau gradien 0 itu kan kalau garis mendatar ya. Kalau gradien
kalau semakin besar gradiennya itu kan berarti akan semakin curam gitu ya, semakin curam seperti itu ya. Nah, jadi kalau gradiennya lebih kecil itu berarti dia semakin landai. Nah, kalau posisi dari bidang potongnya ini lebih landai, nanti penampang yang terbentuk akan berbentuk elips. Nah, seandainya kemiringannya itu masih sama dengan kemiringan dari permukaan sisi kerucut, maka ini yang dua dari kanan, dia akan menjadi parabola. Kurvanya akan menjadi terbuka, ya, karena sebenarnya di sini yang menjadi kerucutnya sendiri itu bisa diperpanjang sampai tak hingga. Kalau arahnya sejajar dengan kemiringan sisi kerucut, ya nanti kurvanya juga akan tak hingga. Jadi kalau untuk parabola, nanti kurvanya ya bukan kurva yang tertutup, ya ini kurva yang terbuka. Ya, tentu saja di sini bidang potongnya ini jangan pas dengan sisi kerucut ya, tapi hanya sekedar sejajar saja. Karena kalau pas dengan sisi kerucut nanti yang tercipta hanyalah hanya sebuah garis nanti yang tercipta, hanya sebuah garis. Nah, satu lagi yang keempat adalah hiperbola. Hiperbola itu terbentuk kalau kemiringan dari bidang potongnya lebih dari kemiringan sisi kerucut ya. Jadi lebih mendekati garis vertikal ya, lebih tegak gitu ya. Tapi tidak benar-benar tegak. Ya, kalau seperti itu maka bagian yang terpotong dari dua buah kerucut ini adalah dua-duanya, baik yang atas maupun yang bawah. Sedangkan kalau yang tiga kurva yang lain itu hanya salah satu saja yang terpotong. Tapi kalau untuk hiperbola pasti baik kerucut yang bawah maupun yang atas dua-duanya akan terpotong. Sehingga nanti hasil perpotongannya akan berbentuk sepasang kurva yang simetris. Jadi ada 4 macam irisan kerucut. Lingkaran kadang-kadang juga dianggap sebagai kejadian khusus dari elips. Jadi elips itu kan nanti ada yang namanya sumbu mayor sama sumbu minor. Ya, kalau panjangnya sumbu mayor sama sumbu minor itu sama, nanti dia akan jadi lingkaran. Jadi ada juga yang menginterpretasikan seperti itu. Tapi kalau di beberapa buku yang saya acu, biasanya lingkaran itu dikaji sebagai objek yang berbeda dari elips. Nah, lalu definisi dari sebuah lingkaran. Ya, kalau mudahnya ya objek yang bulat gitu ya, bulat sempurna. Nah, tapi apa yang membuat itu bulat sempurna? Ya, itu kalau kita deskripsikan ya, sebenarnya yang namanya lingkaran itu yang mananya sih sebenarnya? Apakah yang di dalam ini di dalam lengkungan atau tepiannya sebenarnya yang yang didefinisikan sebagai lingkaran? Tepinya ya. Jadi bukan bentuk kayak papan sasaran untuk main dart itu ya. Jadi bukan
bukan papannya ya, tapi tepiannya sebetulnya yang disebut dengan lingkaran. Nah, di sini lingkaran itu punya patokan apa? Sebuah titik yang kemudian disebut dengan titik pusat. Dan ada sebuah nilai jarak ya, jari-jari atau radius. Dan lingkaran itu sebenarnya adalah apa? Kumpulan dari titik-titik yang jaraknya konstan ya terhadap sebuah titik pusatnya. Jadi dari 0 ke sini jaraknya R, 0 ke sini juga R, dan lain sebagainya. Ke arah manapun jaraknya sama. Jadi cara membuatnya ya itu dengan apa, ada jangka, yang satu kan jarumnya gitu ditusukkan, lalu kemudian yang satu mungkin apa pensilnya apa dibuat apa berputar ya mengelilingi titik tersebut. Jadi kalau misalkan ya mungkin kalau buat Anda yang di Jogja, terutama yang tinggalnya di daerah yang cukup ke utara, Anda mungkin akan mewaspadai kalau dari apa BMKG mengatakan misalkan radius 5 km dari Merapi wajib mengungsi. Ya. Nah artinya kan di situ Merapinya itu dianggap sebagai titik pusat. Toh. Ya walaupun ya mungkin yang pas apa kawahnya ya yang di titik pusat, lalu 5 km-nya dihitung dari ya acuan kawahnya itu. Ya tentunya arahnya bisa ke segala macam ya, artinya tidak hanya ke 8 arah mata angin ya, tapi ke segala macam kemungkinan sudutnya. Ya. Jadi baik ke sini maupun ke sana jaraknya sama. Jadi itu pengertian dari lingkaran ya, himpunan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap sebuah titik tertentu. Nah kalau kemarin di geometri Euclides, lingkaran ini ya hanya kita deskripsikan menggunakan titik pusat dan jari-jari. Kalau di geometri analitik, kita akan bermain dengan persamaan koordinat. Nah, di sini kita bisa menggunakan definisi jarak yang konstan. Ya, jadi kalau titik pusatnya adalah H, K dan jari-jarinya adalah R, maka kita bisa mendeskripsikan persamaannya. Berarti jarak antara titik X, Y dengan H, K itu harus sama dengan R. Artinya R sama dengan akar dari X kurangi H dikuadratkan ditambah Y min K dikuadratkan. Nah, supaya kita menghindari bentuk akar, ya bisa kita kuadratkan kedua ruas menjadi ya X min H dikuadratkan ditambah Y min K dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Jadi ini sebenarnya kuadrat dari rumus jarak antara dua titik. X dan Y ini maksudnya adalah suatu titik pada lingkaran, entah di posisi yang manapun. Jaraknya dia dengan pusat H, K itu harus sama dengan jari-jarinya. Ya kalau ditanya kenapa kita menggunakan H dan K, yaitu mungkin apa? Saya kira hanya masalah apa kebiasaan saja ya. Kita membutuhkan dua alfabet lain selain X, Y, Z, R dan lain sebagainya. Dan mungkin juga menghindari I dan J ya, karena I dan J itu digunakan untuk konteks lain seperti di vektor atau di apa bilangan kompleks. Ya, jadi yang dipakai H dan K di sini. Nah, tentu saja bentuk persamaan seperti ini bisa kita bentuk kalau
kita mengetahui koordinat dari H, K dan panjang jari-jari R-nya. Tapi kita juga bisa melakukan sebaliknya. Dari suatu kurva yang ya mungkin bentuknya tidak pasti sama seperti ini, kita bisa mengubahnya supaya menjadi bentuk yang sama dengan bentuk umum dari persamaan lingkaran. Ya, seperti misalnya ini kurva dengan persamaan x kuadrat tambah y kuadrat min 4x tambah 10y dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, ini kalau misalkan kita kelompokkan, yang x-nya ada x kuadrat min 4x, yang y-nya ada y kuadrat tambah 10y. Ini kalau dijumlah hasilnya sama dengan 7. Nah, ini kan goalnya kita pengen menjadikannya sebagai bentuk x min sesuatu dikuadratkan tambah y min sesuatu dikuadratkan. Nah, kita menggunakan istilahnya nih, melengkapi kuadrat sempurna ya. X kuadrat min 4x ini kan belum menjadi bentuk kuadrat dari suatu suku banyak. Tapi kalau kita tambahkan dengan 4, nanti akan menjadi kuadrat dari x min 2. Ya, saja ini harus sama dengan setengahnya ya. Ini kalau ini min 4 menjadi min 2. Tapi untuk melengkapinya butuh ditambahkan dengan 4 ya. Ini juga sama, y pangkat 2 tambah 10y. Ini harusnya menjadi y plus 5 dikuadratkan. Ya, berarti ya di sini supaya menjadi bentuk kuadrat sempurna, dia perlu tambahkan dengan 25. Tetapi jangan lupa, kalau yang di ruas kiri ditambahkan dengan suatu bilangan konstan, yang di ruas kanan juga harus ditambahkan. Jadi yang di sini tambahkan 4, ini kan nggak ada dari baris atasnya. Berarti yang di kanan juga harus tambahkan. Di sini belum ada 25, yang di bawahnya ada 25. Berarti yang sebelah kanan juga ditambah dengan 25. Sehingga menjadi 36. 36 ini mewakili R kuadrat. Berarti R-nya adalah 6. Kalau yang ini X min 2 kuadrat dikuadratkan tambah Y plus 5 dikuadratkan. Ya, ini menentukan posisi dari titik pusatnya. Berarti di sini H-nya adalah 2 dan K-nya adalah negatif 5. Jadi dengan ya istilahnya kita menggunakan algebraic manipulation, kita bisa mendapatkan posisi dari titik pusat dan panjang jari-jarinya. Oke, sementara ada pertanyaan dulu. Di sini mestinya ini ya, kalau yang X kuadrat dengan Y kuadratnya ini mesti akan muncul ya. Kalau dari bentuk awal persamaannya pasti akan muncul ya. Jadi pasti akan berbentuk X kuadrat tambah Y kuadrat ya plus minus sesuatu.
Jadi kalau misalkan ini berbeda, misalkan X kuadrat ditambah 2Y kuadrat, dan seterusnya, itu pasti tidak akan menjadi lingkaran. Ya. Karena kalau dari perumusannya, ini pasti akan memunculkan X kuadrat dan Y kuadrat di sini. Oke, ya. Secara umum, persamaan lingkaran itu punya, ya kita menyebutnya bentuk kanonik ya, atau ya istilahnya ya bentuk yang ya bentuk umumnya gitu ya. Sama seperti kalau persamaan garis itu bisa dibentuk jadi AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, untuk lingkaran juga dia punya persamaan bentuk kanonik, yaitu ya kita tadi tahu bahwa koefisien dari X kuadrat dan Y kuadrat harus sama, sehingga kita bisa menyederhanakannya menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, di sini A, B, dan C-nya itu adalah ya konstanta-konstanta bilangan real. Ya, kita sama langkahnya. Kita melakukan ya istilahnya manipulasi aljabar begitu. Kita menambahkan konstanta supaya menjadi bentuk kuadrat sempurna. Di sini X pangkat 2 tambah AX, ini kita mau buat jadi X tambah setengah A dikuadratkan. Lalu yang Y kuadrat tambah BY, mau kita jadikan Y tambah B per 2 dikuadratkan. Sehingga kita perlu menambahkan A kuadrat per 4 dan B kuadrat per 4 pada kedua ruas. Sehingga menjadi bentuk seperti ini. Nah, jadi kita akan tahu kalau nanti titik pusat lingkaran itu akan terletak pada min setengah A dan min setengah B. Min setengah A, min setengah B. Karena ini kan mewakili min H dan min K di sini. Lalu jari-jarinya adalah akar dari seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat dikurangi dengan C. Nah, yang namanya jari-jari itu kan juga mestinya kan positif ya, mestinya. Karena kalau ya dia nggak positif ya berarti bukan suatu nilai jarak kan. Nah, jadi di sini tidak semua persamaan dalam bentuk kanonik ini akan menjadi lingkaran. Syaratnya adalah bahwa setelah diotak-atik yang di ruas kanan ini hasilnya haruslah bilangan positif. Kalau misalkan dia negatif, ya berarti dia tidak terdefinisi. Tidak ada X dan Y yang memenuhi. Karena yang di sebelah kiri ini pasti non negatif karena dia adalah bentuk kuadrat ya, pasti non negatif. Karena plus kali plus plus dan minus kali minus juga plus. Jadi yang di ruas kiri pasti itu tidak mungkin negatif, sehingga yang di ruas kanan juga tidak boleh negatif. Nah, jadi ini syaratnya ya, ini syaratnya supaya bentuk kanonik persamaan lingkaran itu benar-benar menjadi lingkaran. Kalau yang di ruas kanan ini negatif, maka dia bukan merupakan lingkaran. Oh ya, mungkin satu pertanyaan yang tidak terlalu esensial. Bagaimana seandainya jari-jarinya 0?
akan jadi apa sebuah lingkaran itu? Seandainya jari-jarinya 0, akan jadi apa? Ada yang bisa menjawab? Akan jadi apa lingkaran dengan jari-jari 0? Jadi titik bukan, Pak? Gimana? Jadi titik bukan? Ya, jadi titik. Ya. Karena kan itu berarti himpunan titik yang jaraknya 0 dengan titik pusat. Ya. Ya. Padahal kalau jaraknya 0, ya berarti dia tidak bergerak kan berarti. Ya berarti ya hanya titik pusatnya saja gitu ya. Jadi kan dari titik pusat jaraknya 0, ya berarti hanya dia sendiri ya. Berarti lingkaran dengan jari-jari 0 hanyalah sebuah titik. Sebuah titik yaitu titik pusatnya. Ya, jadi hanya yang H, K itu saja. Oke. So, kanonik ya dari persamaan lingkaran. Jadi tadi sudah saya berikan contohnya ya dalam angka gitu ya. Kemudian saya perumum ya dalam bentuk apa ada konstanta A, B, dan C. Oke, lalu untuk bisa membentuk sebuah lingkaran itu kita membutuhkan 3 buah titik yang tidak satu garis. Ya, 3 buah titik berbeda yang tidak segaris. Karena kalau kita cuma punya 2 buah titik, kita bisa membuat tak hingga banyak lingkaran. Bisa jadi itu titik diameter itu mendefinisikan diameternya gitu ya. Jadi Anda langsung bisa membuat sebuah lingkaran. Bisa juga itu sebenarnya hanya 2 titik di salah satu ujung lingkaran ya, salah satu sisi bagian lingkaran. Sehingga Anda bisa membuat lingkaran yang lebih besar. Jadi kalau cuma 2 titik, Anda belum bisa mendefinisikan lingkaran dengan tunggal. Ya, Anda misalkan titiknya di dua ini ya. Anda bisa membuat lingkaran seperti ini atau lingkaran yang sebenarnya lebih besar lagi. Jadi yang di situ cuma sekedar sebuah lengkungan kecil seperti itu. Jadi kalau cuma 2 buah titik itu belum cukup untuk mendeskripsikan sebuah lingkaran. Tapi kalau 3 buah titik yang tidak segaris pasti bisa. Hal itu sebenarnya sudah ada di kemarin geometri Euclides. 3 buah titik yang tidak segaris itu pasti bisa membentuk sebuah segitiga, dan dari sebuah segitiga kita bisa membentuk lingkaran luar segitiga. Ya, tapi kita tidak akan menggunakan cara itu di geometri analitik. Kita tidak akan ambil pusing mengenai bagaimana luas dan keliling dari segitiganya itu, lalu bagaimana jari-jari lingkaran luar. Kita nggak berpikir seperti itu. Kita di sini malah menggunakan ALE, aljabar linear elementer. Jadi kita memanfaatkan persamaan bentuk kanonik. Ini kan sebenarnya persamaan dari koordinat semua titik yang ada pada lingkaran. Artinya kalau titik X, Y itu terletak pada lingkaran, pasti dia akan memenuhi persamaan ini.
Ya, memenuhi persamaan artinya ya kalau kita masukkan X dan Y-nya, berarti yang ruas kiri akan sama dengan 0, ya, sama dengan ruas kanan. Akan membentuk suatu kesamaan. Nah, berarti kalau misalkan kita sudah punya koordinat dari 3 buah titik yang terletak pada lingkaran, ya tinggal kita masukkan saja nilainya untuk menggantikan nilai X sama Y. Nah, jadi misalkan saya ingin mencari lingkaran yang melalui titik-titik 2,4, 0,2, dan 2,1. Anda sudah tahu dari mana saya ngambil angka-angka ini. Kalau dia melewati 2,4, ya berarti X-nya diganti 2, Y-nya diganti 4. Nah, yang kita belum tahu kan A, B, sama C-nya. Tapi X sama Y-nya kita bisa ganti dengan 2,4. Karena dia melewati titik 2,4. Berarti ini akan menjadi persamaan, ya kalau kita buat persamaan dalam ABC, menjadi 2A tambah 4B tambah C sama dengan negatif 20. Demikian pula untuk yang 0,2 dan 2,1, Anda juga bisa melakukan hal yang sama. Anda substitusikan nilai X sama Y-nya. Sehingga Anda mendapatkan dua persamaan yang lain. Nah, ini menjadi sistem persamaan linier dalam variabel A, B, dan C. Ya, nanti untuk berapa A, B, dan C-nya, nanti Anda bisa Anda teruskan sendiri. Ya, jadi Anda teruskan, Anda bisa menggunakan OBE atau menggunakan ya eliminasi biasa. Anda bisa mencari berapa nilai A, B, dan C-nya. Nah, nanti hasilnya ya tinggal dikembalikan ke bentuk kanonik. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Jadi itulah persamaan lingkaran yang melalui 3 buah titik. Nah, ini pun juga konsisten ternyata dengan sifat yang Anda dulu sudah pernah pelajari di mata kuliah ALE. Ya, kalau Anda punya 3 variabel, salah satu syarat perlunya supaya SPL ini bisa punya solusi tunggal adalah ya berarti persamaannya juga sebanyak 3 gitu kan. Kalau persamaannya ada sebanyak 4, itu belum tentu punya solusi. Kalau persamaannya hanya 2, solusinya bisa tak hingga banyak. Tapi kalau misalkan persamaannya ada 3, memungkinkan adanya solusi tunggal. Memungkinkan gitu ya, adanya solusi tunggal. Kemudian sifat ini 3 titiknya tidak segaris, itu untuk menjamin bahwa nanti apa istilahnya ya, satu persamaan itu bukan merupakan kombinasi dari persamaan yang lain. Jadi kan sering itu kita lakukan OBE, ternyata nanti satu baris jadi 0 semua. Nah, itu artinya ada persamaan yang sebetulnya merupakan kombinasi linier dari persamaan yang lain. Nah, itu akan terjadi kalau 3 titiknya ini segaris. Tapi kalau dia tidak segaris, ini nanti akan memunculkan solusi tunggal untuk A, B, dan C. Ya, tapi saya sendiri belum saya hitung ya AB-nya berapa. Anda mungkin sambil saya jelaskan tadi sudah diam-diam menghitung. Ya, yang pasti saya nggak menjamin angkanya bulat. Karena seandainya kita virtual meetingnya hari Jumat, soalnya akan beda. Ya, ini silahkan diteruskan sendiri untuk mencari A, B, dan C-nya. Ya. Oke, sementara apakah ada pertanyaan?
Ya, kalau belum ada, ini saya teruskan. Sepertinya juga saya nggak mungkin mepet ke jam 9 karena kalau menurut jadwal itu juga akan dipakai oleh Romo Susilo untuk mata kuliah lain. Jadi saya juga kalau saya teruskan nanti malah Romo nggak bisa login ya, mungkin seperti itu. Oke, lalu kalau saya punya 2 buah lingkaran, itu sebetulnya ya ada 3 buah kemungkinan gitu ya. Yaitu apakah dia akan berpotongan tepat di 2 buah titik, atau dia bersinggungan ya di tepat 1 titik, atau dia sama sekali tidak berpotongan. Ya, tidak berpotongan sendiri bisa ada 2 kemungkinan. Apakah itu memang 2 lingkaran yang letaknya berjauhan, atau yang satu berada di dalam yang lain. Ya, tentunya di sini bagaimana kita mengidentifikasi ketiga kemungkinan tersebut secara analitik. Ya, tentunya kita harus harus mencari apakah ada solusi ya saat kita mencari titik bersama dari 2 buah lingkaran. Ya, akan saya berikan contohnya gitu ya. Misalnya ada 2 buah lingkaran ya. Yang pertama x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Yang kedua x kuadrat tambah y kuadrat min 28x min 4y tambah 75 sama dengan 0. Nah, di sini di persamaan pertama x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Nah, kalau dia juga memenuhi persamaan kedua, berarti kan yang x kuadrat tambah y kuadrat ini akan sama dengan 25. Nah, ini bisa kita substitusikan. Sehingga kita mendapatkan hubungan antara x dan y adalah 7x tambah y sama dengan 25. Ini dengan kita substitusi persamaan lingkaran pertama ke lingkaran kedua. Ya, sehingga di sini kita menghilangkan x kuadrat dan y kuadratnya. Nah, tapi kalau hanya dari sini nggak cukup. Ini baru persamaan garis. Nah, kalau saya gambarkan di sini, ini yang garis warna merah. Ya. Jadi itu baru menggambarkan garis yang warna merah sebetulnya. Jadi yang 7x tambah y sama dengan 25 ini baru menggambarkan garis yang berwarna merah. Tapi belum menggambarkan 2 buah titik perpotongannya. Nah, supaya kita bisa mendapatkan 2 titik tersebut, ya berarti kita harus potongkan garisnya dengan salah satu lingkaran. Ya, bisa yang pertama, bisa yang kedua. Nanti hasilnya akan sama. Nah, jadi kita substitusikan, ya supaya mudah, ya ini kita buat y sama dengan gitu ya. Y sama dengan min 7x tambah 25. Ini kita coba kita masukkan ke persamaan yang pertama. Nah, ternyata kita dapatkan setelah kita jabarkan, lalu kita sederhanakan, ini menjadi x kuadrat min 7x tambah 12 sama dengan 0. Yang solusinya adalah x-nya 3 atau x-nya 4. Kalau x-nya 3, y-nya adalah 25 dikurangi 21, jadi 4. Kalau x-nya 4, y-nya adalah 25 dikurangi 28, yaitu minus 3. Jadi kalau x-nya 3, y-nya 4. Kalau x-nya 4, y-nya min 3. Nah, kita peroleh dua koordinat ya. 3,4 dari x dan y yang pertama sama 4, min 3 dari x dan y yang kedua.
Jadi ini cara untuk menentukan perpotongan dari dua buah lingkaran. Ya, kalau misalkan ternyata hasilnya ini bukan merupakan persamaan kuadrat yang punya solusi, ya berarti dia tidak berpotongan. Kalau ternyata memunculkan hanya satu buah solusi, itu berarti dia bersinggungan. Ya, seperti itu ya. Jadi cara untuk mengetahuinya ya dengan melihat solusi dari persamaan analitiknya. Apakah ada X dan Y yang memenuhi kedua-duanya? Well, lalu kemudian hubungan antara titik dan garis dengan lingkaran. Ya, kalau untuk titik sebetulnya ya ada 3 kemungkinan. Apakah dia di dalam lingkaran, pada lingkaran, atau di luar lingkaran. Lalu bagaimana cara kita mengetahuinya? Ada yang punya ide? Bagaimana kita bisa menentukan apakah sebuah titik itu terletak pada lingkaran, atau di dalamnya, atau di luarnya? Bagaimana caranya? Substitusi ke persamaan lingkaran. Apa di substitusi ke persamaan lingkaran? Ya, Lalu bagaimana? Maksudnya kapan dia di dalam, kapan dia di luar, kapan dia pada lingkaran? Kalau X dan Y-nya dimasukkan ke dalam persamaan lingkaran dan dia memenuhi, itu berarti dia terletak pada lingkaran. Tapi kalau misalkan untuk membedakan, ya kalau misalkan nggak sama, kalau kita masukkan X dan Y-nya tidak terbentuk kesamaan, berarti kan dia tidak pada lingkaran. Tidak pada lingkaran itu artinya bisa di dalam, bisa di luar. Bagaimana bedainnya? Membedakan titiknya di dalam atau di luar. Ada ide mungkin? Saya punya persamaan lingkaran, lalu saya punya sebuah titik. Bagaimana saya bisa mengetahui apakah dia di dalam atau di luar lingkaran? Kalau saya cuma tahu bahwa dia tidak memenuhi persamaan. Ya, di sini saya menyebutnya mengidentifikasi gitu ya. Itu artinya kalau saya nggak perlu menggambar gitu ya, gampangnya gitu. Saya tidak perlu menggambarkan, saya bisa melihat hanya dari persamaannya saja. Ya, mungkin petunjuknya gini. Kalau sebuah titik itu berada di dalam lingkaran, berarti jaraknya dengan titik pusat bagaimana? Kalau sebuah titik berada di dalam lingkaran. Jaraknya lebih kecil daripada radiusnya ya, Pak? Jaraknya lebih Kecil daripada radiusnya kalau ya, dalam lingkaran. ya betul. Kalau dalam lingkaran, ya, itu artinya jaraknya ya dengan titik pusat
itu akan lebih dekat atau lebih kecil daripada radiusnya. Kalau di luar berarti jaraknya lebih jauh, ya kan? Kalau misalkan Anda, ya semoga ini enggak ya, saya sebagai warga Jogja juga khawatir kalau Merapi erupsinya gede gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda sudah katakanlah radius 10 km dari Merapi wajib mengungsi. Nah, kalau Anda mengungsi kan berarti jarak Anda dengan Merapi di bawah 10 km. Kalau lebih dari itu kan Anda nggak perlu mengungsi. Ya, seperti itu. Jadi kita gunakan bentuk yang pertama gitu ya, yang X min H dikuadratkan ditambah Y min K dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Kalau yang di ruas kiri ini Anda masukkan X dan Y-nya lebih kecil dari yang ruas kanan, berarti dia lebih dekat jaraknya dengan H, K. Berarti dia di dalam. Tapi kalau misalkan ketemunya malah lebih besar daripada ruas kanan, berarti dia di luar. Jadi kita membandingkan jaraknya dengan titik pusatnya. Kalau jaraknya itu sama dengan jari-jari, ya berarti dia pada lingkaran. Kalau lebih kecil dari jari-jari, berarti dia di dalam lingkaran. Kalau lebih besar, berarti dia di luar lingkaran. Seperti itu. Nah, ya. Lalu kalau untuk sebuah garis, ya, tentunya ini garis yang ya extended sampai tak hingga, itu kan juga ada 3 kemungkinan, apakah memang tidak berpotongan, atau kalaupun berpotongan itu nanti titik perpotongannya akan ada tepat 2 titik, dan kalau ada satu lagi yaitu bersinggungan, ya hanya sekedar nyerempet gitu ya. Kalau bersinggungan ya dia hanya kena di satu titik dan dia tidak masuk ke dalam lingkarannya. Nah, ternyata ini nanti yang akan kita banyak pelajari adalah yang garis singgung. Jadi bagaimana kita menentukan persamaan dari garis singgung lingkaran. Nah, nanti cara untuk mengidentifikasinya ya mudahnya kita tinggal mencari solusi dari persamaan garis dan persamaan lingkaran. Kalau itu nanti menjadi suatu persamaan kuadrat yang diskriminannya itu positif, berarti akan jadi berpotongan di 2 titik. Karena ada 2 solusi berbeda. Kalau negatif berarti nggak ada solusi, berarti dia tidak berpotongan. Kalau diskriminannya 0, itu berarti dia hanya punya satu solusi tunggal, ya, yaitu ini berarti kasus yang bersinggungan. Jadi kalau Anda substitusikan persamaan garis ke persamaan lingkaran, Anda nanti akan mendapatkan suatu persamaan kuadrat. Kalau dia punya solusi tunggal, berarti kasus yang ketiga, bersinggungan. Kalau punya solusi real berbeda, 2 solusi, berarti dia berpotongan. Kalau tidak ada solusi, berarti dia sama sekali tidak berpotongan. Jadi itu cara membedakan ketiga kasus ini. Ya. Jadi Anda menggunakan persamaan dari garis dan lingkaran, Anda gunakan substitusi. Kalau misalkan nanti ada solusi, berarti ya 2 kemungkinan yang terakhir. Kalau nggak ada solusi, berarti yang pertama. Seperti itu. Nah, lalu ya yang akan kita pelajari di materi berikutnya itu adalah kita menentukan persamaan dari garis singgung atau tangent line dari suatu lingkaran. Nanti ada 3 hal yang kita akan pelajari. Ya. Pertama, bagaimana kita menentukan garis singgung dari suatu lingkaran kalau kita ketahui gradiennya. Yang kedua, bagaimana menentukan garis singgung kalau diketahui posisi atau koordinat dari titik singgungnya. Lalu yang ketiga, kita mencari garis singgung yang juga melewati sebuah titik di luar lingkaran. Nah,
seperti ini gambarnya. Jadi ada titik di luar lingkaran, nanti ada dua macam garis singgung yang ada dua buah garis singgung berbeda yang juga melewati titik di luar lingkaran itu. Nah, nanti kita mencarinya dengan menggunakan persamaan garis kutub. Nah, garis kutub lingkaran itu nanti adalah persamaan garis yang melewati dua titik singgung ini. Nah, tapi bagaimana nanti mencarinya, ya itu kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Ini mungkin nanti saya akan demonstrasikan dengan menggunakan video. Karena penjabarannya cukup panjang. Ya, kalau hanya diketik itu mungkin agak sulit untuk memahami gitu ya. Oke ya. Jadi itu materi kita untuk hari ini. Baik. Apakah ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya. Berarti teorema-teorema ya lingkaran yang ada di geometri Euclid juga berlaku di lingkaran geometri analitik ini ya, Pak? Iya. Ya, teorema-teoremanya pastinya masih berlaku gitu ya. Cuma bedanya kan kalau ya istilahnya yang membedakan cuma satu sih. Kalau di geometri analitik kita bermain dengan koordinat. Kalau di geometri Euclid kita tidak. Jadi misalkan ada sebuah lingkaran, ya kita taunya ada pusat, jari-jarinya berapa. Kalau di Euclid. Tapi kalau di analitik kita harus tahu berapa koordinat dari pusatnya. Nah, seperti itu ya. Ya mungkin nanti kayak teorema tali busur gitu ya, teorema sekan tangan itu juga berlaku. Cuma nanti ya kita menghitungnya dengan persamaan persamaan garis busur atau garis singgungnya. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya harus segera tutup karena nanti Zoom-nya akan dipakai oleh Romo. Ya. Oke, ya. Mungkin kalaupun ini ada 856 ya mungkin saya cukupkan dulu. Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan ya bisa disampaikan melalui WA. Oke, ya. Terima kasih ya. Selamat pagi dan selamat meneruskan aktivitas. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih.